Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani Pratiwi dari jurusan PGMI Unit 2 semester 5. Saya Rizka Mabuni, jurusan PGMI Unit 2 semester 5. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran guna memenuhi mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia dengan topik korespondensi atau surat menyurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu korespondensi atau biasa disebut dengan kegiatan surat menyurat. Korespondensi adalah penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak ke pihak yang lain dengan mengatasnamakan sebuah jabatan perusahaan atau organisasi dengan atas nama perseorangan ataupun individu. Maksud dari korespondensi ini yaitu penyampaian maksud. Jadi, penyampaian maksud dari satu pihak ke pihak yang lain melalui sebuah surat. Nah, itulah yang dikatakan dengan korespondensi. Setelah menilik daripada pengertian korespondensi, maka kita lanjut kepada fungsi korespondensi ataupun surat menyurat. Fungsi yang pertama yaitu sebagai penyampai pesan. Yang kedua, sebagai wakil. Yang ketiga, sebagai bukti tertulis. Mengapa dikatakan sebagai bukti tertulis? Karena seperti halnya surat. Surat adalah bentuk tertulis ataupun formal. Jadi itulah yang dikatakan korespondensi sebagai fungsi bukti tertulis. Jadi adanya surat ataupun adanya bagan-bagan surat yang memang tertulis di lisan. Nah, itu dikatakan dengan bukti tertulis. Selanjutnya ada sebagai historis dalam sebuah kegiatan. Jadi adanya arsipan ataupun simpanan. Selanjutnya fungsi daripada korespondensi ataupun surat menyurat itu juga termasuk pedoman untuk bertindak. Mengapa dikatakan sebagai pedoman untuk bertindak? Karena dengan adanya surat ataupun lampiran surat, maka isi daripada surat itu kita tahu hal apa yang ingin dikatakan ataupun disampaikan. Jadi kita bisa tahu bertindak seperti apa. Nah, itu juga sebagai fungsi dari korespondensi. Dan yang terakhir ada sebagai alat pengingat. Mengapa dikatakan alat pengingat? Karena di dalam sebuah surat itu terdapat bagannya juga. Misalkan ada sebuah kegiatan ataupun anjuran kegiatan. Nah, di kegiatan itu diinformasikan secara detail tanggal, hari, bahkan jam dan tempat di mana suatu kegiatan itu dilaksanakan. Setelah membahas fungsi daripada korespondensi ataupun kegiatan surat menyurat, ada 4 istilah pihak yang dibahas dalam kegiatan korespondensi ataupun surat menyurat. Yang pertama, pihak yang terlibat disebut dengan koresponden. Yang kedua, ada yang namanya koresponden pihak. Yang dimaksud dengan koresponden pihak adalah orang yang mengirim surat. Yang ketiga, ada yang namanya redaktur. Redaktur itu adalah orang yang membuat ataupun menyusun sebuah surat itu. Dan yang terakhir, yang keempat, ada yang namanya sekretaris. Sekretaris bertugas untuk membantu redaktur dalam menyusun ataupun menulis sebuah surat. Baik, yang selanjutnya adalah jenis-jenis korespondensi. Nah, jenis-jenis korespondensi ada 2. Yang pertama, korespondensi eksternal, yang mana surat menyurat yang dilakukan di luar perusahaan. Sedangkan korespondensi internal dilakukan oleh pegawai-pegawai yang bekerja di lingkungan atau di dalam kantor itu saja. Nah, selanjutnya adalah contoh dari korespondensi. Nah, ini adalah contoh dari korespondensi eksternal. Dan yang ini adalah contoh dari korespondensi internal. Nah, selanjutnya apa-apa saja yang terdapat di dalam surat itu ada 11. Yang pertama adalah kop surat, yang kedua adalah tempat dan tanggal surat, yang ketiga nomor surat, yang keempat hal dan perihal, yang kelima ada lampiran yang disertakan, yang keenam ada alamat tujuan, yang ketujuh ada salam pembuka, yang kedelapan ada isi, yang kesembilan ada salam penutup, yang kesepuluh ada tanda tangan dan dari pengirim surat, dan yang terakhir adalah tembusan. Jadi, korespondensi ialah kegiatan atau hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait. Oleh sebab itu, korespondensi biasa juga sering disebut dengan surat menyurat. Nah, mungkin hanya ini video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kami akhiri dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.